Duka cita begitu menyelimuti Najwa Shihab dan keluarganya saat prosesi pemakaman suami tercinta Ibrahim Syarif bin Hussein Ibrahim Assegaf yang berlangsung siang tadi di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kesedihan itu pun turut dirasakan oleh para sahabat dan kerabat yang hadir, menambah suasana haru sepanjang prosesi pemakaman. Lantas, seperti apa detik-detik terakhir almarhum sebelum menghembuskan nafas terakhirnya? Dan pesan terakhir apa yang paling membekas dari almarhum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Ibrahim seakan menghilangkan kehangatan dalam hidup Najwa yang selama puluhan tahun sudah menemani suka dan duka bersama, meninggalkan kenangan begitu mendalam bagi Najwa dan juga buah hati mereka. Lantas, seperti apakah detik-detik prosesi pemakaman dari kedatangan jenazah hingga pemakaman? Yang bisa kami sampaikan adalah beliau saat ini di usia 54 tahun, jadi mungkin bisa dikoreksi pemerintahan yang ada selama ini, jadi di usia 54 tahun sebelum meninggal dan kita makamkan pada siang hari ini. Beliau sebetulnya orang yang sangat sehat dan aktif ya, jadi beliau punya satu penyakit tapi kompensasinya olahraga sangat baik dan sebagainya, namun karena penyakit bawaannya kemudian beliau menderita stroke beberapa hari yang lalu. Sejak stroke tersebut kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit, terakhir dipindah ke rumah sakit PON, namun karena takdir juga dengan segala usaha yang sudah dilakukan, dokter menyatakan tidak bisa dilakukan upaya lain medik, sehingga keluarga memutuskan untuk melepas beliau ke miliknya. Kehilangan suami tercinta menghadirkan duka yang begitu mendalam bagi Najwa Shihab dan juga anak-anak mereka. Saat ini, Najwa berada di antara rasa percaya dan tidak percaya bahwa sosok ayah dan suami yang selama ini mencurahkan cinta sejak menikah pada tahun 1997 telah pergi untuk selamanya. Meski berat, Najwa pun butuh waktu untuk memproses dan menerima kenyataan itu. Mbak Nana saya kira sangat kuat, Mbak Nana dan anaknya ya sangat kuat, dan ini kan keputusan yang harus diambil adalah apakah mau melanjutkan penggunaan alat atau tidak. Dengan ikhlas Mbak Nana dan keluarga memutuskan untuk mengembalikan beliau ke pemiliknya. Kalau saya lihat Mbak Nana sangat strong ya. Sangat strong. Ya, tentu pasti kehilangan. Yang namanya kehilangan pasangan pasti kehilangan. Tapi saya bilang ngikutin juga setiap hari pada saat beliau sakit, kelihatan betul Mbak Nana. Mbak Nana nggak pernah pulang. Sekali cuma pulang. Setiap hari ada di rumah sakit. Kematian memang penuh misteri dan selalu membawa duka serta banyak pertanyaan. Bagi yang akan pergi selamanya, mungkin ada tanda-tanda yang tidak mereka sadari. Dan biasanya ada pesan terakhir sebagai ungkapan perpisahan. Semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Tetapi yang sadar
akan menyadari bahwa itu milik Tuhan. Kalau dia panggil harus kembali. Duka mendalam menyelimuti keluarga Najwa Shihab atas meninggalnya suami tercinta. Lantas, seperti apa kesedihan yang dirasakan keluarga dan kenangan berharga apa yang terus terukir bersama almarhum hingga saat ini? Kalau tanya saya berkata dia orang baik. Kalau dia bukan orang baik, tidak sebanyak ini yang datang. Dia orang yang sangat mudah diterima banyak pihak begitu, dan saya kira banyaknya rekan-rekan saudara yang mengantar beliau, bahkan menemani saat beliau sakit, menunjukkan bahwa banyak orang yang sayang kepada beliau dan juga kepada keluarga dan istrinya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman media dan mohon doanya dari teman-teman agar almarhum diberikan tempat terbaik dan untuk keluarga agar diberikan kekuatan. Kabut duka begitu kental menyelimuti Najwa Shihab ketika jenazah sang suami dikebumikan. Lantas, seperti apa kenangan akan sosok almarhum suami Najwa Shihab di mata para sahabat, kolega, hingga para tokoh dan juga pejabat? Duka mendalam atas kepergian suami tercinta Najwa Shihab turut dirasakan oleh para tokoh dan juga pejabat yang melayat ke rumah duka di Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh hadir, seperti Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Zulkifli Hasan mengaku sangat terkejut karena almarhum dikenal sehat dan juga gemar berolahraga. Ia pun menyampaikan belasungkawa yang begitu mendalam untuk Najwa dan keluarganya. Sementara itu, Ahok pun juga menyampaikan duka citanya meskipun ia mengaku hanya beberapa kali bertemu dengan almarhum. Saya baca berita ya, sama teman-teman, ada Intan, ada Lula di kantor, baca berita, ya kita kaget gitu. Tahunya kan sehat, walafiat beliaunya, ya, tapi itulah ya, ajal Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan di mana. Sungguh kami sama saya pribadi, keluarga, juga sebagai Menko turut duka cita mendalam ya. Allazina iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, masuk. Masuk dulu. Semoga arwah almarhum diterima sisi Allah. Itu saya sampaikan kepada keluarga, terus berduka cita, belasungkawa kepada Nana. Itu sih. Selain para tokoh dan juga pejabat, sejumlah selebriti juga turut melayat ke rumah duka. Di antaranya adalah Arman Maulana, Marcella Zalianty, dan juga Bella Fauzi. Arman Maulana pun hadir dan memberikan belasungkawanya. Arman pun memang cukup mengenal keluarga Najwa Shihab. Anak mereka pun bersekolah di tempat yang sama dan sering bertemu dengan almarhum saat menjemput anaknya. Ia pun mengenal almarhum sebagai sosok yang begitu aktif berolahraga dan tidak mengetahui adanya riwayat sakit. Marcella Zalianty juga menyampaikan belasungkawanya dan mendoakan agar Najwa pun diberikan kekuatan. Sementara itu, Bella Fauzi mengaku sangat mengagumi keluarga Najwa Shihab yang menurutnya sangatlah inspiratif. Ia pun merasa sangat terpukul dengan kabar duka ini karena pernah mengalami kehilangan serupa. Ia pun menyampaikan doa dan dukungannya untuk Najwa.
tadi jam berapa ya, jam siang kalau nggak salah, siang sore gitu, sore itu mendengar, itu pun dari grup WhatsApp saya kan banyak gitu kan, ternyata semuanya barengan gitu, ada broadcast WhatsApp. Saya lihat, waduh, suaminya Nana gitu kan. Wah, terakhir ketemu almarhum tuh waktu dia sama Nana. Karena gini, selain Nana itu kenal dengan saya di dunia kita gitu ya, entertain. Itu kebetulan anaknya Nana, Izat, itu kan sekelas sama anak saya dulu SMP-nya. Jadi emang dibilang deket, tapi dibilang deket banget itu. Yang terjadi saat ini, almarhum, yang paling penting adalah kita berdoa husnul khotimah itu, dan Nana juga tabah, Izat juga anaknya tabah juga. Saya secara pribadi dan keluarga saya, adik-adik saya, ibu saya, yang pasti menyampaikan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah tadi sudah dapat menyampaikan langsung bela sungkawa ke Mbak Nana. Kita berdoa semoga suami tercinta almarhum husnul khotimah dan Mbak Nana serta keluarga, anak terutama yang ditinggalkan benar-benar diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran, dan mudah-mudahan semuanya kuat menghadapi kehilangan yang tentu pasti kehilangan yang mendadak seperti ini pasti juga menyakitkan dan sangat menyedihkan, tapi insya Allah kita mendoakan untuk Nana terutama kuat dan tabah. Kebetulan kan kita semua tuh ya salah satu pengagum keluarganya Mbak Nana yang luar biasa ya, dan tadi siang ke sore ya aku sama seperti teman-teman gitu baru tahu berita suami Mbak Nana meninggal tuh dari sosmed gitu. Nah kebetulan Bella lagi meeting juga di daerah dekat-dekat sini. Terus ya udah aku langsung bilang sama adik aku, kayaknya aku hari ini aja deh gitu, karena ya mumpung lagi di luar juga kan, jadi bisa menyambangi mumpung jaraknya deket gitu. Nah adikku mungkin besok baru kesini, mungkin sebelum pemakaman akan disempatkan untuk melayat ya ke rumahnya keluarga Mbak Nana. Ya, pasti ya shocking gitu, apalagi aku pernah berada di posisi yang seperti Mbak Nana rasakan, so I know what she feels right now gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya selain ya pasti ya mengirimkan doa gitu ya, ngirim dukungan lah, support dalam bentuk apapun gitu, karena kan itu yang paling dibutuhkan oleh keluarga yang sedang berduka kan gitu. Ya, kalau aku kebetulan kan mungkin nggak terlalu update soal itu ya, tapi pas aku tanya-tanya emang ada di berita juga kan, jadi ternyata memang sudah ada riwayat sakit, terus udah sempat dioperasi ya kalau nggak salah ya, gitu ya sebelum meninggal gitu. Jadi ya aku taunya cuma sekedar dari berita aja sih. Ya pasti ya, ini ya dia berusaha, aku yakin pasti kalau Mbak Nana wanita kuat ya, dia pasti berusaha kuat. Cuma mungkin untuk suasana duka seperti ini tuh setiap orang tuh butuh waktunya sendiri untuk berduka, dan mungkin yang Mbak Nana dan keluarganya lagi proses untuk mengolah rasa duka itu. Ya pasti berat banget ya. Semoga Mbak Nana dan keluarga diberi kekuatan, dan semoga almarhum husnul khotimah diberikan tempat peristirahatan yang terbaik. Amin. Terima kasih. Terungkap kenangan tentang sosok almarhum suami Najwa Shihab di mata para sahabat. Sementara itu, pasangan Adly Fairuz dan Angbin Rishi yang merupakan tetangga dekat keluarga Najwa Shihab juga menunjukkan empati mereka. Dan seperti apa mereka mengenal sosok almarhum suami Najwa Shihab semasa hidupnya. Duka mendalam atas kepergian suami tercinta, Ibrahim Syarif bin Hussein Assegaf, menyelimuti jurnalis kawakan Najwa Shihab. Rasa empati pun juga mengalir, termasuk dari pasangan selebriti Adly Fairuz dan Angbin Rishi yang turut melayat ke rumah duka di kawasan Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan.
Selain mengenal Najwa dan almarhum secara pribadi, pasangan ini pun juga merupakan tetangga dekat keluarga Najwa Shihab. Mereka pun mengenal almarhum sebagai sosok yang baik. Begitu pula menurut para tetangga lainnya. Adli Fairuz sendiri mengaku mengenal almarhum karena kerap berkumpul di tempat tongkrongan yang sama di Jakarta Selatan. Tak pelak, kabar kepergian almarhum pun cukup mengejutkan. Lantaran selama ini mereka pun tidak pernah mendengar kabar bahwa almarhum sedang sakit. Adli juga menyampaikan bahwa kehilangan sang suami membuat Najwa Shihab yang biasanya dikenal periang terlihat sangat dirundung duka. Hal ini pun membuat Adli dan sang istri ikut larut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Kebetulan kami tetangga Mbak Nana. Iya, kebetulan kan tetangga di sini, jadi dan selain kenal kita juga tetangga. Makanya tadi langsung pas datang, lagi rame, langsung Hadi datang sama istri, terus sama papa juga untuk menyampaikan turut duka cita kepada Mbak Nana. Itu udah sempat ketemu Mbak Nana sebentar, karena rame banget kan ya, jadi biar teman-teman yang lain juga alhamdulillah masih banyak yang antri, begitu luar biasanya pokoknya yang datang pada hari ini ya Bu ya. Oh, almarhum sih sebenarnya nggak terlalu dekat, kenalnya cuma gara-gara tempat cukur rambutnya sama karena deket-deket sini juga gitu. Terus ya memang orang-orang sekitar sini udah tahu siapa abang, orangnya baik. Tapi memang memang di sini kan semua juga udah tahu ya, orang-orang makan berbondong-bondong datang ke rumah Mbak Nana. Ya buat Mbak Nana dan keluarga, kami mengucapkan turut duka cita, semoga diberikan ketabahan, kesabaran buat keluarga yang ditinggalkan, dan insya Allah abang bisa ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.